Pulau Roti, sebuah pulau kecil di daerah Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan keindahan alamnya. Di pulau ini ada sebuah desa terpencil dan miskin bernama Desa Lais. Mungkin saat ini sebagian besar dari kita belum pernah mengenal atau mendengar tentang desa ini. Tetapi siapa sangka dari desa inilah telah lahir seseorang yang memberi arti besar bagi kehidupan kita, kehidupan manusia di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di desa inilah tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 1928 lahir seorang anak yang diberi nama Petrus Octavianus sebagai putra bungsu dari 7 bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang sangat miskin dan papa. Penderitaan pun berlanjut karena belum genap 2 tahun. Ayah tercinta Yeremias Octavianus dipanggil Tuhan menghadap Bapa di surga sebelum sempat ia mengenal sang ayah. Di tengah kondisi keluarga yang memprihatinkan, Petrus Octavianus kecil yang masih berusia 7 tahun diasuh oleh keluarga Yosef Moi di Lotelutu. Keluarga ini telah merawat dia dengan baik. 3 tahun bersama papa dan mama, Petrus Octavianus sering menyertai Bapak Yosef Moi menyampaikan firman Tuhan dari desa ke desa, sehingga diam-diam ia mengagumi sang papa. Petrus Octavianus yang semasa kecil dipanggil PU membantu ibunya Paulina Octavianus Pandi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan kue. Cita-cita besarnya untuk terus bersekolah tidak menyurutkan semangatnya, walaupun pernah suatu hari ia tersandung batu dan menjatuhkan kue dagangannya ke tanah dan mengakibatkan PU dipukul dengan sandal kayu oleh pemilik kue tersebut. Bu, maafin saya. Tadi kukus-kukusnya jatuh ke tanah. Apa? Kukusnya ke tanah? PU akhirnya berhasil tamat kelas 6 dalam 2 tahun. Perjalanan hidup PU terus berlanjut dan membawanya ke berbagai tempat untuk bersekolah, ke Ambon sampai ke Surabaya. Sejauh ini pun Petrus Octavianus tetaplah orang miskin. Ia dan beberapa teman tidak memiliki uang untuk biaya sekolah, tempat tinggal maupun untuk makan. Mereka menggelandang di jalan, tidur di emper toko, dan menjadi pemulung dengan mengumpulkan kaleng dan botol bekas untuk dijual. Namun demikian, Petrus Octavianus terus tekun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau sekolah, tidak punya biaya, mau makan, juga tidak punya uang. Tolong saya Bapak agar usaha saya berhasil. Dan akhirnya Tuhan pun menjawab doanya lewat peristiwa berikut ini. Kamu lagi ngapain di sini? Ini Bu, saya tidak mengumpulkan kaleng-kaleng bekas untuk dijual. Nama kamu siapa? Nama saya Petrus Octavianus. Kamu pakai seragam. Kamu sekolah di mana? Saya sekolah di sekolah SK Kristen Ngarki. Mari, kamu ikut saya. Titipkan barang-barangmu di toko itu dulu. Dan akhirnya ibu yang dikenal sebagai ibu Kadar tersebut membawa Petrus Octavianus dan ketiga temannya ke panti asuhan di Jalan Embong Malang, Surabaya. Kamu tinggal di mana? Kami berempat tinggal di dekat hutan. Kalian berempat, teman-teman kamu yang lain mana? Saya tidak tahu, karena kami terpencar untuk mencari barang bekas. Lalu orang tuamu sekarang tinggal di mana? Ini Bu, ayah saya sudah meninggal. Ibu saya tinggal di dusun kecil di Pulau Rote. Kami miskin sekali,
Oleh sebab itu, saya harus berjuang agar saya bisa sekolah. Dan sekarang kamu tinggal di mana? Saya tinggal di dekat Bubutan, Bu. Sekarang kamu pergi ke panti asuhan Embong Malang dan teman-temanmu. Dan jangan lupa berikan catatan ini kepada Bapak Asrama. Dari peristiwa inilah, Bapak Oktav akhirnya terpanggil untuk mendirikan panti asuhan dan mengasuh ribuan anak miskin di Batu dan di seluruh Indonesia. Pada usia yang sangat belia, 23 tahun, yaitu pada tahun 1951, Petrus Oktavianus menjadi guru SMP Kristen di Jalan Semeru, nomor 42 Malang. Karir yang ditempuhnya ternyata dengan cepat menanjak. Selain merangkap menjadi direktur sekolah, Petrus Oktavianus sudah terbiasa melayani di gereja sebagai majelis. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1957, untuk pertama kali diadakan pertemuan antara Petrus Oktavianus dari Jalan Semeru nomor 42 Malang dengan misionaris Heini German Edi dari WEC di Jalan Samadi nomor 18 Batu, dibantu saudara Mespelo, siswa Kristen Malang. Kerjasama itu menyusun program dan pelayanan bersama antara SGA dan SMA Kristen Malang dengan WEC di Batu. Bersama tim pelayanan hati manusia, pelayanan penyiaran dilakukan melalui gospel recording atau piringan hitam, menyebarkan Injil ke berbagai kalangan, baik kalangan bawah yang dilakukan di jalan-jalan dan di pasar-pasar sampai di Stadion Gajayana Malang. Tanggal 1 Agustus tahun 1957, inilah tonggak sejarah permulaan Bapak Oktavianus memulai pelayanan kepada Tuhan. Tahun 1957 itu, semangat rohaninya bangkit luar biasa dan mengambil langkah untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Namun karir dan kedudukan yang tinggi masih menahan langkahnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Akan tetapi, lagi-lagi Tuhan memanggilnya melalui seorang misionaris wanita dari Amerika pada tahun 1959, Joy Redhoff. Wanita tua berusia 75 tahun ini menguraikan Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, pintu itu sangat sempit. Dan menambahkan, engkau tidak akan dapat melewati pintu itu kecuali engkau meninggalkan segala yang kau miliki di belakang. Ia akhirnya mengambil keputusan yang sangat besar dalam hidupnya, yaitu meninggalkan semua pekerjaan, karir, jabatan, kegiatan politik, semua fasilitas, dan kenyamanan hidup di kota besar untuk mengikuti Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Harta benda dan kedudukan yang ditinggalkannya membuat Petrus Oktavianus memulainya kembali dari awal. Krisis keuangan pun melanda. Tinggal sendiri di rumah gedek berlantai tanah di desa Songgokerto, yang selanjutnya rumah tersebut dinamai Bait El. Dan tidak ada pemasukan uang sama sekali. Dan kembali Petrus Oktavianus harus berjualan telur ayam dan memelihara kambing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Setelah selesai berdoa, terjadilah sesuatu yang menurut Petrus Octavianus adalah mukjizat dari Tuhan. Malam itu, tepat tanggal 26 September tahun 1962, pukul 1 dini hari, kami mendengar suara langkah orang mendekati pintu rumah kami. Langkah itu makin dekat. Kami menunggu pintu diketuk, tetapi hingga beberapa menit tidak ada ketukan. Saya menjadi curiga dan memberanikan diri membuka pintu. Saya perhatikan sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun yang berdiri di sekitar rumah kami. Saya semakin penasaran dan membuka daun pintu lebar-lebar. Tiba-tiba saya menemukan uang Rp1.000 di bawah daun pintu. Di luar tidak ada orang. Langkah kaki tadi hanya berakhir di sekitar pintu. Setelah peristiwa tersebut, Petrus Octavianus yakin bahwa ia bisa melayani Tuhan tanpa pemberian uang dari siapapun. Pada suatu saat, ketika kami sedang menyembah dan menantikan Tuhan berbicara, maka kira-kira pukul 1 dini hari, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan yang sangat halus, sulit dilukiskan dengan kata-kata. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Sementara perhatian saya tertuju pada ayat tersebut, tiba-tiba saya melihat rombongan kami 27 orang berdoa, berlutut mengelilingi seorang anak kecil yang sedang memakai rantai. Bocah laki-laki kecil itu berkulit gelap dan hanya memakai celana pendek, lemah, tak berdaya. Ketika kami memanjatkan doa di sekitar bocah yang terbelenggu tersebut, suasana di sekitar kami sangat tenang. Sambil menyaksikan penglihatan itu, tiba-tiba suara itu datang lagi dengan sangat jelas, berkata, Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Tatkala suara berhenti, rantai pengikat bocah tersebut terputus dan si bocah terlepas bebas. Saya menikmati sejahtera yang luar biasa, mengalami pengalaman supranatural itu. Dari penglihatan itulah merupakan landasan yang kuat untuk melaksanakan panggilan, mengabarkan Injil, baik di Indonesia maupun bangsa lain di dunia. Dari sinilah pelayanan mulai berjalan. Petrus Octavianus mengabarkan Injil di tempat-tempat bebas seperti pasar, stasiun, dan tempat keramaian lain di Batu, Malang, Banyuwangi, dan terus mengembangkan sayapnya sampai ke seluruh Indonesia. Jangkauan pelayanan Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia YPPII di dalam negeri dengan memiliki kantor cabang di 22 provinsi. Sejak tahun 1968, Tuhan Yesus memperluas jalan pelayanan hingga ke dunia internasional. Sebanyak 80 negara dikunjungi oleh Petrus Octavianus. Berikut ini karya-karya serta penghargaan yang didapat berkat pelayanan yang beliau lakukan selama lebih dari 40 tahun. Di antaranya yang paling berkesan yaitu ketika pelayanan dan kehidupan beliau difilmkan oleh Billy Graham Association dan diputar di Amsterdam tahun 2000 dan disaksikan oleh lebih dari 10.000 orang.